Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilya Azra Aziza akan menjelaskan tentang problematika teknologi. Di era globalisasi yang ditandai dengan adanya kemajuan terhadap ilmu pengetahuan serta ilmu teknologi, ternyata membawa dampak besar bagi kehidupan sosial. Janji teknologi terhadap umat manusia memang seharusnya mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Seluruh umat manusia layak mengacungkan jempol serta berterima kasih kepada teknologi itu sendiri. Karena dengan adanya teknologi, manusia dapat menjelajahi alam semesta, sehingga akhirnya manusia mampu menjelajahi luar angkasa berkat jasa teknologi itu sendiri. Selain membawa dampak besar, ternyata teknologi juga bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor dan bermobil, yang melahirkan banyak polusi sehingga mengganggu kesehatan masyarakat banyak. Polusi yang bertebaran di mana-mana membuat ruang bagi udara bersih sudah tidak ada lagi, serta pencemaran lingkungan pun semakin merajalela akibat dari limbah-limbah industri itu sendiri. Dari penjelasan kedua dampak tersebut, sebenarnya teknologi juga bisa menjadi fasilitas kehidupan, tetapi tidak jarang telah merendahkan martabat diri dan merampas kemerdekaan manusia yang berakal dan berhati nurani. Dengan demikian, perkembangan iptek di abad ke-21 dalam konteks kehidupan sosial, di satu sisi untuk mengangkat martabat manusia karena berbagai kemudahan yang diberikan oleh teknologi, sehingga manusia lebih bisa banyak berkarya. Tetapi di sisi lain, teknologi telah menindas hakikat kemanusiaan itu sendiri. Di samping itu, perkembangan teknologi yang tidak terkontrol juga berdampak pada dekadensi moral dan anarkisme, narkoba, pornografi, dan pornoaksi, serta tindak kekerasan dalam berbagai bentuk. Tidak hanya itu, dengan teknologi itu juga bisa mendorong orang untuk berlaku tidak jujur, yang mendorong orang untuk melakukan tindak korupsi. Budaya asing pun juga bisa semakin digandrungi oleh sebagian masyarakat kita, sehingga menunjukkan tanda-tanda lunturnya jati diri keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indra Aulia Rahma akan menjelaskan bagaimana peranan IPS serta tujuan pendidikan dan pembelajaran IPS. Yang pertama, bagaimana sih peranan IPS? Di Inggris sekitar tahun 1827, IPS pertama kali dikenal dengan Social Studies yang diperkenalkan di kota Rugby oleh Thomas Arnold. Social Studies ini kemudian dimasukkan dalam kurikulum sekolah yang dipimpinnya. Social Studies ini dimasukkan sebagai pelajaran untuk memperbaiki kehidupan remaja dan masyarakat yang sedang kacau seperti tindak diskriminasi, dekadensi moral, anarkisme, dan kekerasan dari si kaya kepada si miskin. Kehidupan ini terjadi setelah sekitar setengah abad terjadinya revolusi industri. Di benak Thomas Arnold, Social Studies merupakan salah satu instrumen penting untuk mengatasi kebobrokan kehidupan masyarakat di Inggris. Berdasarkan pengalaman negara maju itu, Indonesia juga merencanakan perlunya mata pelajaran Social Studies di Indonesia. Para ahli pendidikan Indonesia memandang bahwa keberhasilan pembelajaran Social Studies di Inggris itu menunjukkan bahwa pelajaran Social Studies merupakan instrumen penting dalam mengatasi permasalahan sosial di suatu negara. Rencana perlunya Social Studies di Indonesia didorong oleh kondisi sosial kebangsaan, terutama setelah peristiwa G30 SPKI. Trauma karena kekerasan dan hilangnya trust antar sesama komponen bangsa harus segera diatasi. Selanjutnya ada tujuan pendidikan dan pembelajaran IPS, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir untuk dapat memahami, menyikapi, beradaptasi, dan memecahkan masalah sosial, serta memahami memorial dan melanjutkan kebudayaan bangsa. Dengan arah dan tujuan ini, diharapkan agar tercipta warga negara yang baik dan bijaksana, kritis dan kreatif, demokratis dan tanggung jawab, menumbuhkan semangat kebangsaan dan memperkokoh jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Septining Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi pendidikan IPS untuk mengantisipasi masa depan. Yang pertama, transformasi dalam pengajaran IPS. Pengajaran IPS haruslah bertransformasi menjadi pengajaran yang menarik dan menyenangkan. Kenapa? Karena di zaman sekarang tuh masih banyak orang yang menganggap IPS itu
mata pelajaran yang terlalu jenuh dan membosankan. Karena kan ya balik lagi IPS tuh membahas tentang masa lalu, terus sejarah-sejarah yang pokoknya yang itu tuh benar-benar ngebosenin banget kan. Nah, untuk itu guru haruslah menggunakan metode mengajar yang menyenangkan dan dapat menarik perhatian siswa, seperti dengan metode pembelajaran langsung, inquiry, dan lain sebagainya. Guru juga harus menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik minat siswa untuk mendengarkan materi apa yang akan diajarkan, seperti menggunakan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran, gambar, slide presentasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, transformasi pendidikan IPS dalam keterampilan abad 21. Seperti yang kita tahu, keberadaan era revolusi industri ini tuh ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin meningkat dengan pesat. Nah, itu tuh menjadi tantangan bagi kehidupan manusia karena keberadaan teknologi dapat meningkatkan pengangguran yang semakin banyak, sehingga orang tuh banyak kehilangan pekerjaan yang akan digantikan dengan teknologi. Nah, hal ini tuh menjadi kekhawatiran dan menjadi isu sosial yang paling banyak dibicarakan di abad ke-21 ini. Guru diharapkan dapat mengeksplorasi keterampilan yang dimiliki siswa, sehingga siswa dapat menjadi manusia yang berkualitas. Pendidikan IPS haruslah bertransformasi untuk memenuhi tuntutan zaman, terutama dalam penguasaan keterampilan khusus yang wajib dimiliki siswa. Seperti siswa dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi dan selalu menghasilkan berbagai inovasi yang baru. Siswa juga diarahkan untuk dapat berpikir kritis terhadap berbagai persoalan dalam kehidupannya. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, siswa juga dituntut dapat memecahkan permasalahan sosial yang mereka hadapi. Siswa haruslah memiliki kepekaan sosial dan rasa peduli yang tinggi terhadap sesama. Siswa dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan aktif mengeluarkan pendapat dan mampu berkomunikasi dengan lisan, tulisan, maupun lewat sosial media. Siswa dituntut untuk dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain dalam tataran lokal, nasional, maupun global. Yang ketiga, transformasi pendidikan nilai dalam IPS. Pendidikan IPS dapat menjadi pelopor untuk membantu dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat kepada peserta didik, agar peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai dan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pengimplementasian nilai dalam kehidupan siswa ini dapat menjadi pondasi dasar untuk menghindari siswa dari dampak negatif globalisasi seperti seks bebas, narkoba, bullying, dan lain sebagainya. Nilai karakter juga dapat menjadi pondasi dasar bagi peserta didik dalam menghadapi era revolusi industri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Herwina bahwa penguatan pendidikan karakter dapat membentengi arus globalisasi generasi muda dalam menghadapi era revolusi industri. Guru IPS harus memasukkan nilai-nilai karakter dalam proses kegiatan belajarnya, seperti religius, kreatif, jujur, kerja keras, mandiri, toleransi, rasa ingin tahu, peduli sosial yang tinggi, tanggung jawab, dan sebagainya. Guru IPS juga berkewajiban untuk mengaitkan materi IPS dengan pendidikan nilai, baik itu secara implisit maupun secara eksplisit dalam proses pembelajaran. Pada hakikatnya, penerapan pendidikan nilai pada pembelajaran IPS itu bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada siswa untuk dapat mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat, dalam integrasi pendidikan nilai moral yang berpedoman pada Pancasila dan nilai-nilai sosial, sehingga peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, transformasi dalam kualitas guru IPS.
kualitas guru IPS dalam menghadapi era revolusi industri ini harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Guru IPS dituntut untuk selalu mengupdate diri dengan belajar untuk mengembangkan kemampuan mengajarnya, mengupdate ilmu yang dimilikinya dengan melanjutkan pendidikan tinggi, mengupdate informasi terbaru dalam pengetahuan IPS, bergabung dalam perkumpulan guru IPS dalam musyawarah guru mata pelajaran IPS, mengikuti berbagai workshop, seminar, pelatihan, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan guru agar dapat menjadi guru yang diharapkan di masa depan. Guru IPS di masa ini wajib memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran, karena pada zaman ini, guru harus menghadapi siswa yang sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupannya, sehingga guru yang tidak mengerti teknologi akan sangat kesulitan dalam mengajar. Apalagi dengan adanya sistem belajar yang berbasis teknologi seperti e-learning, ujian yang berbasis komputer, penilaian dengan menggunakan e-report, media pembelajaran yang menggunakan proyektor, laptop, dan berbagai teknologi lainnya. Dalam menghadapi era ini, guru diharapkan menjadi inovator yang dapat melahirkan berbagai inovasi tinggi untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajar, sehingga keunggulan tersebut akan melahirkan hal-hal yang baru dan kreatif dalam pembelajaran IPS. Karena guru yang kreatif akan menggunakan beragam model dan metode mengajar yang dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan serta disesuaikan dengan tuntutan global. Guru menjadi fasilitator yang dapat memfasilitasi para siswa dalam pembelajaran IPS, memfasilitasi dalam memperoleh informasi terkait dengan keilmuan IPS di berbagai sumber literasi buku maupun digital. Yang kelima, transformasi kurikulum pendidikan IPS. Kurikulum IPS bertransformasi memenuhi 3 ranah, yaitu lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, peran kurikulum IPS sangatlah penting dalam membawa perubahan pada kehidupan manusia dalam menjawab tantangan zaman. Kurikulum 2013 yang diterapkan saat ini di Indonesia berusaha untuk menjawab berbagai fenomena kemajuan zaman yang ada. Peserta didik tidak hanya diarahkan dalam kurikulum untuk memiliki kecerdasan dalam memanfaatkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi mereka juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pengembangan kualitas diri yang disebut dengan soft skill. Dalam kurikulum 2013 harus memberikan keseimbangan antara soft skill dan hard skill. Oleh karena itu, kurikulum IPS harus diarahkan untuk dapat mengintegrasi ke dalam kedua kemampuan tersebut secara seimbang. Kurikulum harus dapat mengeksplor berbagai kemampuan siswa, bukan hanya dalam kegiatan akademik, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat. Nilai dan kemampuan unjuk kerja, performance standar pada mata pelajaran IPS. Misalnya, yang pertama, kemampuan berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, kemampuan inquiry dan pemecahan masalah sosial. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring. Yang keempat, keterampilan mengambil keputusan dengan tepat dan bijak. Yang kelima, menghargai dan menyayangi antar sesama. Yang keenam, menghargai, mencintai budaya dan produk bangsa sendiri. Kesimpulannya, masalah-masalah sosial kebangsaan yang begitu kompleks di Indonesia sudah semestinya menjadi fokus perhatian bagi pendidikan dan pembelajaran IPS. Mengingat IPS memiliki materi kajian yang luas dan terpadu, harus diakui bahwa pendidikan IPS selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam ikut memecahkan masalah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pasalnya, secara intern, dalam pendidikan IPS masih menghadapi persoalan antara lain dari segi konsep isi dan pelaksanaan pembelajarannya,
Dari segi isi, sesuai dengan konsep IPS, jelas memiliki unsur-unsur yang lebih komprehensif, tidak cukup hanya aspek-aspek geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi, tetapi lebih luas dari itu, dan ini sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia.